Terima kasih. Selamat sore para pendengar yang budiman dan teman-teman mahasiswa program studi agama-agama UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah hari ini diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang insya Allah baik dan dalam keadaan aman, fi amanillah ya. Kepada para pendengar dan seluruh mahasiswa program studi agama-agama di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuri, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin berbicara tentang moderasi beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan program studi agama-agama atau prodi SAA dalam upayanya menjadi pelopor ya terwujudnya moderasi beragama itu sendiri. Teman-teman yang berbahagia, program studi agama-agama adalah sebuah program studi di mana di dalamnya jelas dan tentu yaitu mempelajari banyak agama ya yang dianut oleh manusia pada umumnya, sehingga di dalam studi agama-agama itu bicara tentang kajian tentang seluk-beluk agama sebagai suatu ajaran dan aktualisasi atau pengalamannya di dalam suatu masyarakat. Nah, tentu karena agama menjadi sesuatu yang sangat vital dalam konteks masyarakat Indonesia, maka agama memiliki peran-peran yang sangat sentral, baik dalam hal ekonomi, kebudayaan, maupun politik ya. Sehingga studi agama-agama maka mempelajari agama sebagai objek kajian ya. Objek yang dikaji secara ilmiah, secara komprehensif dan secara objektif tentunya. Nah, untuk itu karena tadi bahwa studi agama-agama adalah kajian yang mempelajari tentang agama sebagai objek kajian ya dalam kehidupan manusia, banyak sekali di dalamnya ya yang harus dijelaskan. Maka kita mengenal istilah prinsip-prinsip di dalam studi agama atau agree and disagreement atau dalam bahasa Arab al-hanifiyat as-samhah ya. Al-hanifiyat as-samhah. Nah, di dalam upaya tadi mewujudkan tujuan studi agama-agama dalam upaya untuk keumatan ya, atau dalam arti lain adalah tujuan internal di dalam rangka mendalami dan menghayati agamanya sendiri, dan juga sebagai tujuan kebangsaan di dalam rangka memperkuat tegaknya pilar-pilar kerukunan antar umat beragama di dalam kerangka pembinaan stabilitas dan integritas nasional. Tentu ya, studi agama-agama harus berjalan beriringan, bahkan program studi agama-agama ini menjadi pelopor ya di dalam upaya mewujudkan pemahaman ya atau faham moderasi beragama ya sebagai sebuah identitas bangsa dan negara Indonesia. Di dalam merespon keberbedaan agama ya tentu kita harus memiliki pemahaman tadi ya, yaitu moderasi beragama, karena di dalamnya ya itu sesuai dengan citra bangsa Indonesia di dalam menjaga stabilitas dan integritas nasional. Kita ketahui bahwa memang ya kita harus mengakui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman yang luar biasa, agama, budaya yang satu etnis dan etnis yang lain berbeda, tetapi kita diwadahi dalam satu bingkai, ya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga. Ya, maka keberbedaan di dalam bingkai keanekaragaman tadi itu harus disikapi dengan sikap moderasi beragama dalam konteks beragama, ya tidak ekstrim ya. Jadi kalau moderasi beragama artinya bahwa memang pemahaman keagamaan kita itu harus moderat, tidak ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri ya. Jadi tidak fundamental atau tidak radikal dan juga tidak liberal atau bebas ya. Tetapi agama menjadi ruh yang vital atau citra kita sebagai bangsa Indonesia yang mapan. Nah, selanjutnya terkait dengan sikap ya, atau model sikap keberagaman itu secara garis besar ada tiga: fundamental, plural, dan juga liberal. Meski dalam pemahaman yang lain, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta ya menjelaskan bahwa minimal ada 5 ya. Setidaknya ada 5 tipologi beragama atau sikap di dalam membangun keberagaman, yaitu sikap eksklusivisme, inklusivisme, ya kan, paralisme, ek, atau eklektisme, dan juga universalisme. Nah, kelima sikap ini kalau diruntut mungkin secara garis besar ada fundamental, ada plural, dan juga liberal. Dan paham eksklusif ini yang harus kita hindari ya. Bahkan tuntutan dan harapan kita sebagai masyarakat beragama, ya, sebagai muslim misalnya, kita harus dituntut dengan memahami moderasi beragama itu tadi untuk mewujudkan sikap inklusi beragama atau menerima keberbedaan sebagai sebuah kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merawat ini dalam bingkai keberagamaan ya, sehingga bangsa dan negara kita terus abadi dan terus maju dengan keanekaragaman yang luar biasa. Nah, kenapa kita butuh moderasi beragama? Setidaknya ada 3 hal penting ya yang perlu dijelaskan dalam hal ini, yaitu hidup bersama di dalam masyarakat yang plural itu menjadi sesuatu yang niscaya, ada tanggung jawab juga di dalam merawat harmoni sosial, dan ada gejala ya atau berkembangnya paham ekstrim di dalam berbagai lini sosial yang ini bisa mengancam seni kebangsaan kita. Sehingga paham-paham radikal ini harusnya bisa tereduksi dengan pemahaman moderasi beragama, karena kita memiliki tanggung jawab bersama sebagai makhluk sosial bagaimana merawat keberbedaan ini dengan sukacita, dengan cinta damai, sehingga berbagai keberbedaan baik segi agama, etnis atau apapun kita bisa menyikapi dengan sikap bijak ya dan cinta damai, sehingga Indonesia tidak gampang diguyur dengan isu-isu agama yang bisa membuat kita radikal atau bahkan liberal, tetapi kita menjadi kuat dengan keberbedaan beragama yang kita miliki. Sehingga ada 3 hal tadi ya yang perlu kita respon. Kenapa moderasi beragama ini menjadi penting sebagai bangsa dan warga negara Indonesia ya? Karena ada kenyataan bahwa kita hidup di lingkungan yang plural, yang berbeda agama, keyakinan, etnis, dan kebudayaan. Sehingga ini perlu untuk merespon ya dan menanggulangi salah satunya berbagai ancaman paham-paham yang terindikasi radikalnya, karena ini bisa mengancam kita punya sendi-sendi kebangsaan yang sudah mapan. Nah, sehingga secara pendek kata perlu ditekankan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi beragama, tetapi ini menjadi pemahaman dan pengalaman kita di dalam beragama. Ya, sehingga kita bisa menjadi moderat di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri, tetapi melihat keberbedaan sebagai sebuah keniscayaan, melihat keberagamaan itu secara komprehensif, kontekstual, sehingga kita bisa menjadi muslim yang inklusif, yang cinta damai, dan bisa menghormati satu keberbedaan dengan satu yang lainnya. Nah, ada beberapa indikator ya. Kalau secara garis besar ada 4 ya, yaitu komitmen bernegara, toleransi, dan menerima lokalitas ya atau kebudayaan lokal ya, dan juga anti radikalisme atau anti kekerasan. Nah, ini yang menjadi kunci di dalam moderasi beragama, sehingga sikap-sikap ini harusnya diturunkan, dikembangkan, dan dipelopori oleh program studi agama-agama, karena kita sebagai sekolah di bidang agama dan kebudayaan harusnya mencontohkan dan lebih menyemangatkan atau menghidupkan moderasi beragama di masyarakat, sehingga besar harapan kami bahwa program studi agama-agama menjadi pelopor di masa-masa mendatang, bagaimana moderasi beragama di dalamnya ada komitmen bernegara, ya, NKRI harga mati, toleransi, dan juga menerima lokalitas ya atau kebudayaan lokal kita dengan baik, dan juga meniadakan kekerasan atau anti radikalisme, sehingga ke depan nanti semoga program studi SAA, studi agama-agama di seluruh Indonesia ini bisa menjadi pelopor, termasuk program studi agama-agama di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Dan itu yang perlu saya tekankan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.